Hai sahabat Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo, kembali lagi di video tentang cedera anterior cruciate ligament atau ACL bersama dengan Dr. Andi Hendrawan, spesialis ortopedi dan traumatologi. Di episode kali ini kita akan lebih dekat mengenali cedera ligamen ACL dari diagnosa hingga pertolongan pertamanya. Penasaran? Yuk simak informasinya berikut ini. Ada beberapa tingkat cedera ligamen, yaitu tingkat pertama, lutut mengalami kerusakan ringan. Pada cedera ini, lutut masih punya kemampuan untuk menahan berat badan. Kemudian pada tingkat kedua, lutut mengalami kerusakan sebagian atau sobek. Lutut pada tingkat ini mulai merasa tidak stabil. Penderita membutuhkan waktu sejenak untuk berdiri atau berjalan. Kemudian pada tingkat ketiga, cedera pada ligamen yang benar-benar sobek atau sobek total. Pada tingkat ini, penderita merasa lutut benar-benar tidak stabil. Kemudian ada satu cedera lagi, afusi, yaitu ligamen terlepas dari tulang paha maupun tulang keringnya. Untuk memeriksa pasien dengan cedera ligamen atau meniskus atau bantalan, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan secara anamnesa dulu. Bagaimana proses cedera itu terjadi? Kemudian apakah sudah terjadi sejak lama atau dalam waktu dekat? Kemudian bagaimana riwayatnya terjadi cedera? Kemudian setelah dilakukan anamnesa yang cukup lengkap, maka dilakukan pemeriksaan fisik. Dari pemeriksaan fisik mulai kita lakukan inspeksi. Dari inspeksi akan terdapat pembengkakan pada lutut atau terdapat deformitas atau kelainan pada lutut. Kemudian dilakukan palpasi. Pada palpasi apakah lutut mengalami nyeri tekan atau terdapat balutable atau ada cairan di dalam lutut. Biasanya kalau cedera, selain cairan yang di dalam lutut, cairan sendi, ada juga bercampur dengan darah. Kemudian pada pemeriksaan ring of movement atau lingkup gerak lutut akan mengalami keterbatasan karena nyeri, terjadi pembengkakan pada lutut. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang, dilakukan pemeriksaan ronsen lutut. Kalau bisa, pasien diminta untuk ronsen secara berdiri untuk melihat apakah ada patah atau retak di sekitar lutut. Kemudian untuk pemeriksaan yang lebih lanjut akan dilakukan pemeriksaan MRI. Pada pemeriksaan MRI untuk melihat patah tulang yang tidak terlihat pada ronsen atau terjadinya cedera ligamen atau bantalan atau meniskus. Pertolongan pertama yang bisa kita berikan pada penderita cedera ligamen biasanya untuk mengurangi nyeri dan mengurangi bengkak. Biasanya dengan metode RICE. RICE mengikhtiarkan lutut yang cedera. Kemudian ICE memberi kompresi dengan es yang dibalut dengan kain selama 15-20 menit. Diulang lagi dalam jangka waktu 3-4 jam. Kemudian dikompres dengan menggunakan balut elastis pendek pada lutut yang cedera. Kemudian pada penderita diminta berbaring, memposisikan lutut pada posisi yang lebih tinggi dari dada dengan mengganjel bantal atau guling sehingga membantu aliran darah lebih lancar ke atas. Kemudian untuk mengurangi nyeri itu, dokter memberikan obat-obatan seperti mengurangi rasa nyeri dengan keterolak atau ibuprofen atau paracetamol. Atau pasien juga kadang-kadang karena pembengkakan lututnya hebat, biasanya pada lutut berisi cairan yang bercampur dengan darah, bisa dilakukan aspirasi atau penyedotan lutut sehingga mengurangi tekanan volume pada lutut. Dan juga dokter bisa memberikan injeksi suntikan kortikosteroid untuk mengurangi peradangan dari lutut sendiri. Dan pasien juga bisa diberikan penyangga lutut yang berfungsi melindungi lutut yang cedera. Bisa juga pasien disarankan untuk menggunakan krek untuk mengurangi tekanan pada lutut sehingga mengurangi terjadinya cedera yang lebih lanjut. Cedera ligamen pada lutut, terutama bagian depan maupun belakang yang kita sebut ACL atau PCL, biasanya tidak dapat sembuh sendiri karena pada ACL atau PCL terletak di bagian dalam dari kapsul sendi. Di dalam kapsul sendi ada cairan sendi yang mengalami penyembuhan dan juga penyatuan dari ligamen yang cedera atau sobek tadi. Kemudian selain itu, begitu terjadi cedera ligamen yang terputus biasanya akan menjauh. Jadi tidak berdekatan satu sama lain, sehingga untuk kesembuhan diperlukan penyatuan antara ligamen bagian atas dan bawah, tapi ini tidak
terjadi, sehingga cedera ligamen akan sulit sembuh sendiri. Nah, itu dia sahabat informasi mengenai cedera yang dapat terjadi di dalam sendi lutut bersama dengan Dr. Andi Hendrawan, spesialis ortopedi dan traumatologi. Semoga informasi yang disampaikan dapat meningkatkan pemahaman kita mengenai cedera ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam gemati.